Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Norafi dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya yang dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengendalian produksi. Pengendalian produksi yang pertama adalah pengendalian produk dalam jumlah yang merupakan koordinasi interaksi di antara orang, material, dan mesin sedemikian rupa sehingga produk dapat dibuat dalam jumlah yang memadai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan. Langkah-langkah produksi itu ada 6. Yang pertama itu planning, yang kedua routing, yang ketiga scheduling, yang keempat dispatching, yang kelima follow up, dan yang terakhir quality assurance. Yang pertama planning. Planning dilakukan oleh para perencana produksi untuk memahami tentang bahan baku yang diperlukan, mesin-mesin yang akan digunakan, proses yang harus diikuti, dan waktu kerja yang diperlukan untuk membuat produk-produk yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada routing. Routing adalah suatu usaha untuk menentukan urutan operasi yang logis dalam membuat suatu produk. Yang ketiga ada scheduling, merupakan pembagian waktu setiap operasi sepanjang rute. Dengan scheduling, manajemen dapat mengetahui kapan produksi dimulai dan kapan terus selesai. Nah, yang keempat, dispatching merupakan perintah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan produksi atau pemberian tugas-tugas. Yang kelima, ada follow up, monitor kemajuan setiap pekerjaan sepanjang rutenya dan untuk mengatasi masalah-masalah penundaan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang keenam, ada quality assurance, merupakan inspeksi produk pada setiap tahap sepanjang rute untuk menjamin bahwa produk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, tugas bagian pengendalian produksi yaitu merintis dan mengawasi aliran pekerjaan dalam pabrik. Dalam pengendalian produksi, kegiatan produksi yang dilakukan dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan, sehingga dapat dilakukan koordinasi agar kualitas dan waktu dan dapat tepat seperti yang telah digariskan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian produksi diperoleh keuntungan. Yang pertama, membantu tercapainya operasi produksi secara efisien dari perusahaan. Sebab pengawasan ini akan memberikan informasi kepada manajemen untuk keperluan perencanaan serta jadwal bekerja. Lalu yang kedua, lebih menyederhanakan prosedur pekerjaan. Lalu yang ketiga, mempertinggi moral pekerja karena mereka bekerja secara jelas dengan disertai pengendalian. Selanjutnya itu ada macam pengendalian proses produksi. Pengendalian order atau order control. Yang pertama itu pengendalian produksi menjaga agar produk yang dibuat sesuai dengan pesanan atau order yang telah masuk. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil produk jadi dengan jenis pesanannya, maka harus cepat diadakan penyesuaian dan perbaikan agar tidak mengecewakan para konsumen. Yang kedua, pengendalian order harus memperkecil adanya penyimpangan dalam pembuatan. Selanjutnya ada pengendalian arus atau disebut juga dengan flow control. Titik berat pengendalian ini adalah arus proses produksi. Hal ini harus didukung adanya tingkat produksi masing-masing bagian yang relatif stabil. Selanjutnya ada routing. Di sini lebih banyak ditentukan oleh alat-alat produksi yang dipakai, yang biasanya sudah merupakan satu unit peralatan. Selanjutnya lagi ada persiapan sebelum proses produksi dimulai memegang peranan penting, sebab jika salah satu mesin macet, proses selanjutnya akan dapat terganggu. Selanjutnya ada pengendalian ini digunakan untuk tipe proses terus-menerus atau disebut juga dengan continuous process. Selanjutnya ada pengendalian beban atau load control. Jenis pengendalian ini lebih menitik beratkan pada beban yang harus dilaksanakan masing-masing bagian dari perusahaan, terutama pada bagian yang mempunyai kegiatan yang paling padat. Perencanaan produksi dan routing disusun apabila ada pesanan yang datang. Scheduling dapat disusun sesuai routing siap masalah-masalah penting yang diperhatikan.
Apabila ada proses yang sama dalam bagian yang sama untuk beberapa jenis produk, di sini perlu diusahakan pengelokasian waktu serta kapasitas agar semua proses berjalan lancar dalam waktu yang tepat. Selanjutnya itu agar diadakan pemisahan bahan untuk masing-masing produk dalam kelompok bahan yang sama sehingga memudahkan perhitungan atas komponen tersebut ke dalam produk akhir. Di sini bisa diadakan identifikasi dengan memberikan tanda pada masing-masing produk. Selanjutnya ada pengendalian blok atau disebut juga dengan block control. Tipe pengendalian ini mengelompokkan jenis pesanan yang masuk pada jenis yang mempunyai penyelesaian produksi yang sama atau hampir sama. Pesanan tersebut didaftar dalam satu blok, sehingga blok di sini merupakan kumpulan pesanan di mana proses produksi dari masing-masing produk adalah sama atau hampir sama. Tujuan pengendalian blok adalah agar tercapai stabilitas tingkat produksi pada masing-masing bagian. Oleh karena itu, routing dan blok yang satu dengan blok yang lain mungkin tidak sama. Lalu ada pengendalian project khusus atau bisa disebut special project control. Apa itu? Pengendalian ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk khusus dari pengendalian pesanan atau bisa disebut order control. Yang kedua, pengendalian ini biasanya dilakukan pada proyek-proyek besar, misalnya pembuatan jalan, rektor atom, atau peluncuran roket dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada routing, scheduling, dan dispatching harus teliti dan cermat untuk dikoordinasikan dengan perencanaan produksi. Lalu selanjutnya ada pengendalian kekecualian atau bisa disebut control by exception. Sistem pengendalian ini beranggapan bahwa pada umumnya proses produksi selalu berjalan dalam keadaan yang sama dari waktu ke waktu, sehingga tidak perlu diadakan pengendalian yang ketat dan kontinu setiap saat. Lalu, pengendalian dilakukan hanya pada saat diperlukan. Pengendalian ini hanya cocok untuk jenis pekerjaan yang relatif tetap dari waktu ke waktu. Misalnya, suatu pabrik telah menggunakan mesin otomatis. Kemacetan dalam proses produksi atau ketidakberesan akan ditandai dengan sinyal atau isyarat, antara lain berupa sirene atau lampu isyarat. Selanjutnya, teknologi informasi dalam bisnis. Saat ini, persaingan di bidang bisnis memicu peningkatan kebutuhan manajemen akan informasi. Manajemen membutuhkan informasi yang akurat dan cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan berasal dari lingkungan eksternal dan internal. Penguasaan informasi yang berasal dari kedua lingkungan tersebut sangat penting dalam menentukan strategi yang tepat dalam persaingan bisnis yang sedang terjadi. Informasi yang berasal dari lingkungan internal didapat dengan melakukan pemrosesan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pencatatan dan bukti transaksi yang terjadi. Informasi yang akan bermanfaat jika akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu. Selain untuk manajemen, sistem informasi yang tepat dibutuhkan juga untuk memperlancar proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Pentingnya teknologi informasi dalam bukunya berjudul The Turning Point 1998 menyampaikan bahwa dewasa ini sedang mempertanyakan tentang otoritas pada tingkat global. Mengapa negara dunia ketiga disebut tertinggal dari negara-negara industri? Semakin banyak pemimpin negara ketiga yang memahami dengan jelas-jelas krisis modernisasi yang dialami negara-negara berkembang. Berikut adalah presentasi dari kami Tentang pengendalian produksi, Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.